Semoga terlimpah kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Para keluarga sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah mengucapkan ribuan ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya, yang sekiranya dalam penyampaian tadi, di dalam penyampaian nanti ada terdapat beberapa kesalahan ataupun kekhilafan. Dan ulun juga ucapkan terima kasih kepada Ahlul Bait yang telah mengikut sertakan kepada diri pribadi ulun untuk mengisi acara pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam hari ini daripada permintaan Ahlul Bait minta bacakan itu daripada manaqib Aulia Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita ambil daripada manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani ini beliau adalah ahli syariat, tariqat dan hakikat. Beliau ini lengkap syariatnya, tariqatnya, dan juga daripada tabiat kelakuan daripada Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Beliau adalah sangat kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu agama. Sangat kasih sayang orang yang menuntut ilmu agama, apakah itu anak-anak, remaja atau orang tua yang sifatnya menuntut ilmu agama. Beliau sangat kasih sayang dan mendukung. Sama aja kita juga, kita nang suka datang ke majelis taklim itu menuntut juga hukumnya, bukan hanya nang di pesantren saja, artinya nang di sekolahan agama saja nang ia belajar. Namun nang kita datang ke majelis taklim yang dibicarakan tentang masalah ilmu agama, itu termasuk talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu agama. Kan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang fadilah daripada orang yang menuntut ilmu agama. Di antaranya yaitu apabila orang itu berjalan menuntut ilmu agama ke majelis ilmu, apa yang dia lalui, apa yang dia lewati daripada tanam-tanaman, tumbuhan, atau daripada hayawan, baik yang di darat ataupun yang di laut, mereka itu semuanya mendoakan agar orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Makhluk Allah, binatang aja mengampuni lawan kita. Dan di dalam hadis lain diterangkan, sebelum kita melangkah keluar daripada rumah kita dengan niatan kita menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan apalagi nanti sudah sampai di majlis ta'lim, di majlis ilmu, di majlis salawat, di majlis zikir, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun bagaikan hujan yang lebat. Hujan yang lebat kita basah kuyup. Rahmat Allah taala turun, asalkan di tempat itu jangan ada sifatnya kemaksiatan yang berbuat daripada dosa. Tapi alhamdulillah kita datang ke tempat-tempat majlis ta'lim, datang ke tempat majlis-majlis zikir, majlis-majlis solawat pada malam hari ini dengan niatan adalah menuntut ilmu. Apalagi pada malam hari ini memperingati orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para keluarga sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, si Muhammad Saman itu juga suka dengan orang-orang alim, orang yang belajar akan ilmu agama. Belajarkan ilmu agama tuh hampian, barang siapa belajarkan ilmu agama walaupun hanya misalnya belajarkan Al-Quran hanya satu ayat atau belajarkan satu pasal, satu bab daripada ilmu agama, maka ditulis kebaikannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ditulis oleh Allah, padahal dia sudah berada di alam kubur, namun pahalanya itu tetap ditulis oleh para malaikat. Ini kelebihan daripada orang yang mengajarkan ilmu agama atau orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Dan juga demikian orang yang belajar kayak itu juga. Jadi sama hukumnya orang yang belajar dan guru yang mengajarkan ilmu sama mulia. Ya Allah, tanpa guru murid kada bisa. Tanpa murid guru kada kau mengajar, siapa yang dilajari? Orangnya kada ada. Ya Allah, ini sama nang belajar mulia, nang melajari mulia, sama keduanya. Pada mulia. Kalau mau tanpa nang guru kada bisa kita. Tanpa murid pula siapa yang dilajari? Kokoriak seorang dilajari. Orang kada ada dilajari. Para keluarga sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita datang ke tempat-tempat ilmu, majlis zikir, majlis sholawat itu sangat beruntung bagi kita. Adalah tabiat Tuhan si Muhammad Saman radhiyallahu an. Ia kasih sayang juga kepada orang yang soleh. Artinya yang soleh ini suka berbuat kebaikan, berbuat kebaikan kepada Allah, berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Beliau sangat kasih sayang dan kasih sayang juga kepada segala orang yang fakir dan miskin. Karena kalau kita suka berkawan dengan orang fakir dan miskin, itu adalah akan membuahkan sifat qanaah, akan membuahkan sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita merasa cukup, sedikit cukup, apalagi banyak cukup, dan bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat-nikmat Allah kepada semestinya, kepada nang diridhoinya. Nah itu ngarannya kita rezeki kita itu berberkah. Mudah-mudahan rezekiku itu ini adalah berberkat. Arti berkat itu rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu ada kebaikannya, membawa kebaikan lawan kita, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, rezeki kita tuh kayak malam ini tuan rumah undang kita mengadakan acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, undang kita. Ini aja sudah tanda makanan, sudah di makanan kayak ini makanan pulang ya. Halo? Artinya menggunakan nikmat yang diberikan Allah, menggunakan rezeki yang diberikan Allah kepada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya akan ditambah oleh Allah. Nah, kita doakan kepada ahlul bait dan dapat rezeki yang banyak, dapatkan kemudahan dan ditunaikan segala hajat-hajat mereka. Amin. Dan juga kayak itu juga kita hadir nih, ya Allah, memohon kepada Allah dengan berkat kita ikut memperingati dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita diberikan rezeki yang banyak, dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak kita, dan mudah-mudahan segala hajat dan maksud-maksud keinginan-keinginan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicapayakan. Ya, amin Allahumma amin. Dan si Muhammad Saman suka berkhidmat kepada orang yang datang
ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim, orang yang saleh, dan daripada orang yang awam dan khawas. Artinya siapa haji yang datang untuk berziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia selalu berkhidmat, artinya membantu. Nah, karena si Muhammad Samad itu tugas sidin adalah dipercayai untuk menjaga makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang sangat mulia, menjaga, menunggu makam Rasulullah. Malah ulun juga khawatir kayak itu. Ulun tahu nyaman. Untungnya mana sudah orang alim menjadi wali Allah Ta'ala, menjaga makam Rasulullah pulang. Ya lah gini dan kita nih Pak kayak apa berusaha supaya baik. Kalau kau menjaga makam Rasulullah, mencintai Rasulullah, ya Allah, yalah. Menjaga sudah kada, mencintai kada. Kita jauh nih Allah, sejauh menjaga makam Rasulullah, tapi kita mencintai kepada Rasulullah. Para keluarga sekalian dimuliakan oleh Allah, dan adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Saman pada masa kecilnya sampai hatm rasyidnya, dia selalu memuliakan kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya, lagi pula mengakalkan masyahadatul wujud. Jadi apa saja yang dilihat selalu mengingatkan kepada Allah. Masyahadatul wujud asal makna melihat zat Allah. Ya, melihat ya Allah, yang congkong, artinya sesuatu yang dilihat daripada ciptaan Allah, mengingatkan kita kepada Allah bahwa itu adalah ciptaan Allah, bahwa itu adalah kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran itu dimisalkan kan, artinya saking ciptaan Allah ta'ala itu nyamuk tuh Bian, ya kalau nyamuk tuh halus kah, genel kah? Halus nyamuk. Nyamuk tuh diceritakan di dalam tafsir Marahul Labid, ada 6 betisnya tuh, ada 6 buting menyemadane 6 nya, ada bebelel itu halarnya 2, itu ngapa lagi belalainya, belalai rajin nama isap nang jeruknya tuh jerumnya tuh ada beluang. Soalnya melihat luangnya belalainya tuh lah, oma liwah halusnya bin amun apa ya kayak amun ganal pada bisa halus pada benang sekoleh kayak rambutnya emang dulu sekolah nang belalainya saking halus. Nah itu ada lubangnya, coba pikir kayak apa lubangnya, kayak apa lubangnya, emang lubangnya. Nah itu pun artinya kalau dikumpulkan makhluk nang saberadaan sedunia ani nang pintar-pintarnya nang insinyur-insinyurnya maulah saikong nyamuk di saya kada mampu. Coba nyamuk itu cobanya menggigit hadangan sapi, hadangan tuh kandel lah. Itu cucuk kababaya dicucuk kayak itu hampir kira sekali mencucuk kayak itu kan lawan lading bisa mantal masih ya lah. Dapatnya nyamuk tembus, makanya ditambak tuh kata kakukusan namun kukus. Tambak pageri sinaman ya Allah, ngapa aja pengukus jak sendangan ya Allah. Gajah sanggup aja nang kulit gajah tuh sanggup aja menembus juga. Begitu ngapa lagi unta. Menurut cerita unta itu bilanya disangat nyamuk mati. Apa ya? Gimana kita ini kan ada untanya. Di sana pun ada juga nyamuk. Allah Taala itu bagus saja ya kalau jangan sana ada nyamuk ada keuntaan dia mati terus unta.
Amun di sana pulang diulah hadangan di andak Allah Ta'ala, hadangan di Arab tuh manang kumpai. Manang kumpainya ngawa. Adalah maha bijaksananya Allah, maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala segala makhluknya. Menurut anunya juga, menurut apa jurang tuh lingkungannya. Para keluarga sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tadi? Mau tak balik-balik. Dan si Muhammad Saman itu mengakalkan muraqabah, artinya merasa diawasi oleh Allah, segala gerak-gerik, segala pekerjaan kita nih merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah bersifat ilmu, artinya tahu, basar melihat, sama mendengar. Kayak apalagi kita maka penglihatan, pendengaran, pengetahuan Allah tidak terbatas. Lain halnya kita makhluk terbatas, penglihatan kita terbatas. Di sebelah dinding ada kelihatan lagi, Allah Ta'ala tetap melihat. Dan jauh-jauh di sana ada kelihatan lagi. Bilanya jauh kita ada mendengar, kita lagi bisa aja kita linga ada mendengar. Apa aja tadi? Bisa aja. Pendengaran Allah tidak terdinding. Dan adalah tabiat daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau itu adalah selalu ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya, hingga daripada nang halal sekalipun. Jadi nang halal sekalipun amun kada bahajat beliau tidak mengambil. Nah itu daripada tabiat seorang wali Allah Ta'ala. Lain halnya kita amun nang halal peribahasa 2 jukung 3 jukung bawa terus. Ya kalau selana halal aku udah tahu aja halal, kesubuhat kada haram hantam terus gini gitu. Jauh lawan wali Allah Ta'ala, jauh benar gawian pemberang bakaku anak jadi wali. Jauh benar penyemadan lah. Sedangkan kita nama milihin halal nih gini masih kalau wani bakaku wali. Para keluarga sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga si Muhammad Saman ini banyak punya karamah karena luar biasa ibadahnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya karamah, jadi kita kemuliaan, sehingga orang nambah hajat-hajat dengan berkat Tuhan si Muhammad Saman. Nah aku zaman berjaki kena apa mulutan dasar berjaki Benjen jinam bujang bila aku jadi bepini wanang itu. Aku baca tua menakib Tuhan Syekh Wali Saman 3 kali sehari hariannya. Jadi macam-macam hajat dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan berkawalian beliau, dengan berkah kawalian beliau. Nah, para keluarga sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini juga akan sebagian akan sampaikan tentang masalah fadilah memperingati Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Syafi'i man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Jadi Imam Syafi'i ini berkata, ujar Sidim, barang siapa mengumpul manusia artinya kawanan, keluarga, siapa aja dikumpul manusia untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahayyaan ta'aman, dan menyediakan makanan, makanan ada minuman, papanjukan kita ada
Bin papanjukannya luar biasa ya Allah, nama gugah salira ya papanjukan. Jangan dianggap intim, papanjukan aja papanjukan tapi mungkin jangan akan makan. Ini aja nasa titik liar sudah kira melihat. Kolir bersuara katanya lah. Wa akhla makanan, dan menyediakan tempat. Malamnya sediakan tempat, nah artinya kita diberi tempat. Wa amila ihsanan, dan berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kalau malam ini baca maulid, baca manaqib, dan juga dibacakan tentang masalah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasara sababan liqiraatihi, jadilah dengan sebab mengumpul manusia tadi terlaksananya pembacaan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibacakan tadi maulid ad-dibai. Jadi masalah maulid ini lah terserah aja bian bulan maulid ke ada bulan maulid ke terserah aja bulan maulid nih, maulid dibai ka, maulid habisyi ka, maulid apa lagi azab ka, azab maulid apa lagi, maulid berjanji ka, maulid sarapul anam ka, berjanji deh bisa ini mendengar Sarapul Anam tuh berbaik ya sekarang berbaik. Cuma lu ingat syairnya tuh, qotokib Allah qotokib dia dalilu wa tamam Allah wa tamam ya kayak itu lagunya biar ada di anu tulun suah juga orang lagi di pemangke itu undangan di kamari kami lah. Itu apa maulid al berjanji di anu tuh di kandangan dah. Arjanji itu berapa atiril lah? 18 atiril. Kalau kita berencap membaca untuk pokoknya bisa sairan lah, membaca nang rawinya aja 18 atiril tuh kalau kita berencap berapa? Ya masa jam-jam tuh ada bang sampat aja bang mantak guring sejaman ya kalau nah, ada yang ini hampian bacaannya bacaan lagu-lagu abtadiul amla bismillatil aliyah sampai 18 atiril. Menu kita banyak belikan dia. Ada di pemangke maulid ad-dibai juga, tapi bacanya kayak maulid habsi. Bano rawinya baca ada bacaan kayak habsi itu bang. Nah kayak itu lambat juga, nggak bisa jam juga. Belum lagi ceramahnya. Jadi di mana-mana artinya terserah aja, jangan dipersoalkan. Ada yang ini orang rancak pendengar ngapain aja maulid habsi bulannya adanya apa cuma kita ini artinya apa, karena sudah membudidaya di kampung kita nih ya kadin masalah juga. Jika ibarat seandainya orang ada habsi kada apa-apa juga, jangan sambat bulannya. Ulun kebetulan dahulu 4 ziarah keliling mulai Pakalungan sampai Jawa Barat. Jadi kami itu membawa terbang orang tengah 200 sampai di puncak di Bogor, singgah di Wadah Habib Hasan, habis sembahyang subuh maulid. Napa nanti baca syairnya dibai anunya nakai di kandangan maulid berjanji. Embah itu singgah pulang di Jakarta Selatan. Malam hari di pondok pesantren Jakarta Selatan, sakainya maulidnya maulid habsi. Esok harinya terus besokan singgah pulang di Karawang.
di Karawang ada orang ada maulid, kami pulang disuruh orang baca. Sekalinya apa maulidnya, maulid ad-dibai. Jadi beda-beda. Yang penting maulid lah sholawat isinya. Ba'asallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin, maka Allah Subhanahu wa taala membangkit pada hari kiamat beserta orang-orang siddiqin, orang-orang benar, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, kawan orang-orang yang benar dan orang-orang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh seperti aulia-aulia Allah taala, para ulama. Nah, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia jadilah diletakkan, ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Adanya nih anu benar pian apa jurang tuh padilah daripada mengadakan maulid. Kalau Imam As-Sirus-Saqati, Imam As-Sirus-Saqati berkata, man qasada mawdi'an, barang siapa, artinya bertujuan, bermaksud, hendak menuju tempat yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhatan min riyadil jannah, sungguh dia sama hanya dia menuju kebun-kebunan daripada kebun surga. Kita datang ke sini, hukumnya sama kita menuju kebun surga. Li'annahu maqasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta lawan Nabi. Kita mencinta Nabi. Wah, aku malam ini aja datang ke maulid, malam ini ada berseruan. Nah, tujuan kita dalam hati mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi Rasulullah, barang siapa lawan cintawan aku, maka bersama aku nanti di dalam surga. Mudah-mudahanlah kita Allah terkumpul dalam surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadu batahan lagi bila terkumpul Rasulullah tuh pasti selamat sudah kita. Nah, tujuan kita adalah akhirat, tujuan akhir, karena akhirat itu adalah kekal abadi. Dunia sifatnya hanya sementara aja. Nah, para keluarga sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sekiranya ini saja yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya bagi kita berataan. Semoga kita berataan panjangkan umur, disehatkan badan, dikuatkan iman, dimurahkan rezeki, dan dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita selamat daripada jilatan api neraka. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salah hilaf ini berbanyak ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.